Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal menyelami salah satu hal paling aneh sekaligus paling keren dalam matematika. Kita akan membongkar tata bahasa rahasia dari matriks dan mencari tahu kenapa dalam dunia mereka urutan itu jadi segalanya. Oke, langsung saja ke pertanyaan utamanya. Dari kita SD, kita diajarin kalau 2 dikali 3 itu sama aja dengan 3 dikali 2. Aturan yang simpel yang kita pegang seumur hidup. Tapi di dunia matriks, aturan dasar itu tiba-tiba nggak berlaku. A dikali B itu seringkali beda banget sama B dikali A. Nah, anomali inilah yang akan kita bedah hari ini. Kenapa bisa begitu? Untuk ngertiin keunikan ini, kita harus sadar dulu kalau kita lagi masuk ke dunia yang berbeda. Jadi, lupakan sejenak aturan aritmatika biasa yang kita kenal. Anggap aja matriks ini punya bahasanya sendiri, punya aturannya sendiri. Dan kalau kita bisa paham aturan mainnya, kita bisa membuka kekuatan mereka yang luar biasa. Nah, kabar baiknya, nggak semuanya terasa asing kok. Di sebelah kiri kita lihat ada hukum asosiatif. Maksudnya, kalau kita ngitung AB dulu, baru dikali C, hasilnya bakal sama aja kayak A dikali BC. Ini masih terasa normal kan? Tapi, coba lihat yang di sebelah kanan. Nah, ini dia biang keroknya. Sifat non-komutatif. Simpelnya, AB hampir selalu tidak sama dengan BA. Inilah aturan baru yang paling fundamental dan paling penting untuk diingat. Biar nggak cuma teori, yuk kita lihat buktinya langsung pakai angka. Di sini ada matriks A dan matriks B. Kalau kita kalikan A dengan B, kita dapat matriks 2, 1, 4, 3. Oke? Sekarang kita balik urutannya. Kita hitung B dikali A. Dan hasilnya 3, 4, 1, 2. Beda banget kan? Ini bukti nyata kalau dalam matriks, urutan perkalian itu benar-benar mengubah hasil akhir. Oke. Aturan perkalian yang unik tadi itu baru awal dari keajaiban matriks. Untuk bisa lebih paham lagi, kita perlu kenalan sama satu alat super penting dalam toolkit aljabar linear kita. Namanya operasi transpos. Kelihatannya sih sederhana, cuman ngeflik matriks. Tapi dampaknya ke perkalian itu besar banget. Jadi, apa sih transpos itu? Gampangnya bayangin aja kita membalik atau ngeflip sebuah matriks lewat garis diagonal utamanya. Semua yang tadinya baris jadi kolom, dan semua yang tadinya kolom jadi baris. Secara teknis, elemen di baris ke I, kolom ke J di matriks baru, itu asalnya dari elemen di baris ke J, kolom ke I di matriks aslinya. Nah, lihat contoh visualnya biar lebih kebayang. Kita punya matriks A. Baris pertamanya, 1, 2, 3. Lihat deh, itu jadi kolom pertama di A transpose. Terus baris keduanya, 0, 0, 4. Jadi kolom kedua. Simple kan? Cuma dibalik aja. Oke, ada beberapa properti transpose yang gampang banget diingat. Misalnya, kalau matriks yang sudah ditranspose, kita transpose lagi, ya dia bakal balik ke bentuk aslinya. Terus, kalau kita jumlahin dua matriks, baru ditranspose, hasilnya sama aja kayak masing-masing ditranspose dulu, baru dijumlahin. Gampang. Tapi, pertanyaannya gimana kalau perkalian? Apakah AB transpose itu sama dengan A transpose dikali B transpose? Disinilah ceritanya jadi seru. Siap-siap, karena kita sampai di bagian plot twist-nya. Ternyata, transpose dari hasil perkalian matriks itu nggak bekerja seperti yang kita bayangkan. Ini salah satu aturan yang paling nggak intuitif, tapi juga paling keren dan paling fundamental dalam aljabar linear. Dan inilah dia aturannya. Transpose dari AB itu bukan A transpose dikali B transpose. Bukan. Tapi B transpose dikali A transpose. Perhatiin baik-baik ya, urutan A dan B-nya itu jadi kebalik. Makanya ini sering disebut aturan pembalikan urutan atau reverse order rule. Ini penting banget. Pasti Anda mikir kenapa sih harus dibalik segala? Nah, ada analogi yang bagus banget buat ini. Coba bayangin, pagi-pagi Anda pakai apa dulu? Pasti kaos kaki dulu, baru sepatu kan? Nah, pas malam mau tidur, untuk membalik proses itu Anda lepas apa dulu? Nggak mungkin kaos kaki dulu kan? Anda harus lepas sepatu dulu, baru kaos kaki. Urutannya harus dibalik. Nah, logika yang persis sama berlaku untuk transpos perkalian matriks. Oke, analogi tadi bagus buat intuisi. Secara matematis, begini kira-kira cara mikirnya. Anggap aja perkalian AB itu adalah operasi A yang dikenakan ke setiap kolom dari B. Jadi, A bekerja pada B. Nah, ketika kita mau membatalkan atau mentranspos keseluruhan proses ini, kita harus membatalkan dari yang terakhir kita lakukan, sama kayak sepatu tadi. Karena B adalah yang terkena aksi dari A, maka saat dibalik, transposenya B harus muncul duluan. Itulah kenapa jadi B transpose dikali A transpose. Masih belum yakin? Oke, angka nggak pernah bohong. Mari kita buktikan. Di sisi kiri kita hitung dulu AB, terus hasilnya kita transpose. Dapatnya 5901. Sekarang di sisi kanan,
kita transpos A dan B secara terpisah, lalu kita kalikan dengan urutan terbalik. B transpos dikali A transpos. Dan lihat hasilnya, sama persis, 5901. Terbukti kan? Ini momen aha-nya. Oke, saya tahu. Kita udah belajar aturan aneh, ada plot twist segala, tapi mungkin ada yang bertanya, emang ini penting? Buat apa sih belajar ginian di dunia nyata? Nah, ini bagian yang paling seru. Mari kita lihat kenapa semua ini bukan cuma teori iseng, tapi sangat fundamental. Aturan-aturan ini adalah fondasi dari banyak teknologi modern. Misalnya, matriks simetris, yaitu matriks yang kalau ditranspos hasilnya sama aja. Itu penting banget di grafis komputer, untuk rotasi dan transformasi objek 3D. Terus, produk A transpos dikali A itu adalah jantung dari statistika dan machine learning. Setiap kali Anda lihat rekomendasi produk atau Netflix merekomendasikan film, di baliknya ada perhitungan yang melibatkan properti ini untuk menemukan pola terbaik dari data. Jadi ini ada di mana-mana. Kalau mau tahu rahasia terdalamnya, semuanya terangkum dalam kutipan dari sang legenda aljabar linier, Gilbert Strang. Persamaan ini kelihatannya rumit, tapi idenya indah banget. Ini menunjukkan adanya keseimbangan, semacam cermin matematis. Apa yang matriks A lakukan terhadap vektor X di satu sisi, bisa diimbangi secara sempurna oleh A transpos yang bekerja pada vektor Y di sisi lain. Keseimbangan ajaib inilah yang jadi jantung dari begitu banyak algoritma di fisika, rekayasa, dan ilmu data. Jadi, semua yang kita bahas hari ini, dari perkalian yang nggak bisa dibolak-balik sampai aturan transpos yang terbalik, itu sebenarnya baru permukaannya aja. Baru puncak gunung es. Dunia matriks itu penuh dengan properti lain yang sama elegan dan mengejutkannya, yang diam-diam membentuk dunia kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa matriks aneh, tapi keajaiban apa lagi yang tersembunyi di dalamnya dan menunggu untuk kita ungkap. Teruslah penasaran.